Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, ya, bertemu untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits di Syekh Abi Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita ya sudah sampai pembahasan ya, luzumu ittiba'i sunnah wa judulnya watar bid'ah wujubul ittiba' watar al-ibtida', ya. Kita sudah sampai di bagian akhir, ya, di sini, ya, tentang sebuah hadis, ya, yang diminta dibacakan, ya, kepada Abdul Aziz, ya, di mana ketika itu, ya, yang menjadi syahidnya adalah di sini, ya, beliau walaupun dalam keadaan, ya, Umar bin Abdul Aziz di sini, ya, ketika beliau dalam keadaan sakit pun, ya, beliau minta untuk dibacakan, ya, sebuah hadis, ya, dan pembacaan hadisnya belum selesai, ya, walaupun kemarin sudah dijelaskan bahwasanya riwayat hadis tersebut dhaifun jiddan. Antum lihat dhaifun jiddan, ya, yang berwarna merah, tulisan berwarna merah, ya, tentang takhrij dari hadis tersebut, ya. Di sini antum bisa baca takhrijnya jika memang antum paham, ya. Dan kemarin kita sampai di sini, ya, waman ahabba, ya, waman ahabba an yakuna aghnan nasi, barang siapa yang ingin, ya, barang siapa yang menyukai atau ingin, ya, an yakuna, ini bukan anna, ya, sukun, an yakuna, ya, menjadi aghnan nas, ya, orang yang paling kaya, ya, orang yang paling kaya, falyakun bima biyadillahi awsaq, maka hendaklah uh, dengan apa yang ada di tangan Allah, awsaq, ya, yakin, ya, percaya, minhu, ya, darinya, bima fi yadi ghairihi, ya, dari apa yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang ingin merasa cukup, ya, merasa kaya, maka dia yakin, ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terkait apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Waman ahabba, kemudian di sini, waman ahabba an yakuna akraman nasi falyattaqillah, barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, akraman nas, ya, menjadi orang yang paling mulia, falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah, ya, karena Nabi SAW bersabda, fa in akramakum indallah atqakum, ya, kan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna Isa
alaihi salam qama fi qaumihi faqal. Sesungguhnya Isa alaihi salam ya berdiri di kaumnya, di hadapan kaumnya, faqal, ya, kemudian ia berkata, faqal, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, la takallamu bil hikmah, janganlah berkata dengan hikmah, ya, dengan bijak, indal juhal, ya, di sisi orang-orang jahil, ya. Fatazlimuha, maka kalian menzolimi mereka. Wala tamna'uha, dan janganlah kalian melarang hikmah, ahlaha, ya, dari orang yang berhak, ya, fatadzlimuha, fatadzlimuhum, sehingga kalian, ya, sehingga kalian menzolimi mereka. Wala tadzlimu, dan janganlah kalian menzolimi, wala tukafi'u zaliman, janganlah membalas zaliman, ya, orang yang zalim, faya batula fadlukum inda rabbikum, maka batalah keutamaan kalian, fadlukum, ya, keutamaan kalian, ya, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian. Kemudian di penghujung hadisnya di sini disebutkan al-amru salasah, ya. Perkara itu ada tiga. Amrun bayyinun rusyduhu fattabi'u. Perkara yang bayyin ini jelas, ya. Jelas rusyduhu, tunjuknya, ya, jelas benar, sudah, ya. Benarnya jelas, ya. Fattabi'u, maka ikutilah. Iya, fattabi'uhu, maka ikutilah. Iya. Wa amrun bayyinun, dan urusan yang lain, ya, perkara yang lain apa? Bayyin, jelas. Jelas apa? Goyyu, ya, penyimpangannya. Jadi petunjuknya jelas, ya, benarnya jelas. Sekarang lawannya, goyyu, ya, penyimpangannya. Fajtanibu, maka jauhilah, iya, maka tinggalkanlah, iya. Yang ketiga, wa amrun ikhtulifa fihi, dan perkara yang ikhtulifa fihi, ya, yang diperselisihkan, ya. Fakiluhu ilallah, maka, ya, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sampai di sini, ya, selesai, ya, terkait tema wujubu al-ittiba' wa tarku libtida', ya. Dan sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya hadis yang dibacakan tadi hadisnya dhaifun jiddan, ya, dhaifun jiddan. Walaupun secara makna beberapa kalimatnya betul, ya, didukung dengan hadis yang lain yang sahih. Ya, seperti yang terakhir pun juga, ya, seperti sabda Nabi SAW apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang syubhat. Ya, ila akhir hadis. Ya. Sebagaimana yang sudah antum pelajari di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Sampai di sini barangkali terkait pembahasan apa namanya, wujubul ittiba wa tarkul ibtida', ada yang ditanyakan sebelum masuk ke dalam bahasan baru tentang al-imanu bil ba'tsi wa ahwali yaumil qiyamah wa ahwali yaumil qiyamah. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan di sini, ya, tentang pembahasan baru, ya. Sekali lagi, ini bukan dari penulis nih yang berwarna merah ini, yang dalam dua
kurung, ya. Sebenarnya bukan dua kurung, lupa namanya apa nih. Kalau yang bentuknya seperti ini, yang dua kurung kan seperti bulan sabit ya. Ada namanya ma'kufain kalau nggak salah, atau apa gitu. Intinya di dalam dua kurung ini bukan dari perkataan mu'allif, tapi dari perkataan muhaqqiq. Ya, karena mu'allif ini tidak mentabwib, ya, tidak memberikan bab atau memberikan judul pada setiap pembahasannya. Jadi beliau hanya membawakan riwayat-riwayat, ya, ataupun juga perkataan beliau, ya, tanpa beliau memberikan atau membatasinya dengan bab seperti itu atau judul. Ya. Al-imanu bil ba'thi wa bi ahwali yaumil qiyamah. Beriman dengan ba'ats, ba'ats itu hari kebangkitan, wa bi ahwali yaumil qiyamah, dan dengan ahwal ini keadaan takut, ya, dengan keadaan-keadaan takut pada hari kiamat, ya, bi ahwali yaumil qiyamah, ya. Sebetulnya pembahasan ini, ya, ya, masuk ke dalam rukun iman yang kelima, ya, beriman kepada yaumul akhir. Jadi pembahasan yaumul akhir itu, ya, masuk di dalamnya itu pembahasan mulai dari seseorang meninggal, ya, seorang meninggal dalam barzakh, terkait nanti di sana ada pertanyaan fitnatul kubur, ya kan, ditanya di sana, kemudian ada azab, juga ada nikmat di sana, kemudian mereka sampai akhir nanti menunggu, ya, hari kiamat, ya, kemudian membahas tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda kecilnya, tanda besarnya, kemudian sampai terjadinya hari kiamat seperti apa, kemudian setelah hari kiamat dibangkitkan, ya, setelah dibangkitkan dikumpulkan, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Tapi di sini beliau langsung, ya, ke permasalahan ba'ats, ya, hari kebangkitan, beriman tentang kebangkitan dan, ya, keadaan yang mengerikan, ahwalnya keadaan yang mengerikan, yang menakutkan pada hari kiamat, ya. Dan tidak salah ini nggak terlalu tentang hari kiamat pun beliau nggak terlalu membicarakan secara panjang lebar, ya, di sini, bahkan nggak ada kayaknya, ya. Tapi intinya di sini pembahasan ini, ya, masuk ke dalam pembahasan tentang apa, al imanu bil yaumil akhir, ya, al iman bil yaumil akhir, begitu. Baik. Berkata rahimahullah taala, wa ghafarallahu lahu wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin, Allahumma amin. Wa yu'minu ahlud din was sunnah, ya. Dan ahlud din was sunnah, ya, pengikut agama dan pengikut sunnah, ya, beriman, ya, beriman bil ba'thi ba'dal maut, ya, dengan uh, hari kebangkitan, ya, dengan kebangkitan ba'dal maut, ya, setelah kematian, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ya. Jadi Ahlus sunnah, ya, meyakini bahwasannya, ya, manusia itu akan dibangkitkan lagi nanti setelah kematiannya pada hari kiamat, ya. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka tidak meyakini adanya hari kiamat, ya. Mereka menyangka bahwasannya kehidupan ini, ya, adalah kehidupan, ya, ya sudah, ya, kehidupan dunia ini sudah mati, ya sudah, gitu kan, sudah mati, ya, ya sudah, nggak ada lagi kehidupan setelah kehidupan dunia ini, ya. Adapun seorang muslim, seorang mukmin ahlu sunnah, ya, mereka meyakini bahwasannya kehidupan ini sementara. Setelah dia mati dari dunia ini, ya, nanti dia akan menghadapi kehidupan setelah kematian, ya, yang dimana dimulai nanti dari hari kiamat, kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengisahkan tentang orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kematian, ya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, ya. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka itu tidak dibangkitkan, ya. Bala wa rabbi, qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, ya, bala, ya,
ya, ya, warabbi, ya, demi Rabbu, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna, kemudian kalian akan dikabarkan, ya, bima amiltum, tentang apa yang kalian kerjakan, wadzalika 'ala Allah yasir, dan hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu, ya, menciptakan makhluk dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakannya kembali, ya, dari eh, apa namanya? Dari setelah makhluk tersebut meninggal, ya. Namun ya orang-orang kafir, ya, mereka tidak meyakini hari hari kebangkitan tersebut, ya. Kemudian, ya, di sini berkata rahimahullahu taala, wa bikulli ma akhbara, dan dengan, ya, di sini yu'minu, ya, intinya kembali ke di sini bil bahasa, ya, yang artinya apa? Ia beriman, ya, dengan seluruh, ya, bikulli ma akhbarallahu subhanahu bihi, ya, dengan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kabarkan dengannya, ya, wa rasuluhu, dan juga rasulnya, min ahwali dzalikal yaumil haqq, dari, ya, keadaan-keadaan yang mengerikan, ya, pada hari yang benar tersebut, ya, keadaan hari yang mengerikan, ya, keadaan-keadaan yang mengerikan, ya, pada hari yang benar tersebut, ya. Jadi selain tentang kebangkitan al-ba'ats, ya, ya, Ahlus Sunnah juga, ya, meyakini, ya, seluruh, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ya, dan juga rasulnya, ya, tentang keadaan-keadaan yang mengerikan pada hari yang hak, yang benar tersebut, yaitu hari hari kiamat, ya. Ya, tadi seperti yang Anda jelaskan, bahwasanya pembahasan hari kiamat itu dimulai dari alam barzah, ya, karena ada sebagian, ya, kelompok juga yang mengingkari, ya, tentang adanya siksa kubur, ya, siksa siksa kubur, ya. Ya, dengan alasan, diantara alasan mereka karena hadis yang menjelaskan hal tersebut termasuk hadis ahad, ya, hadis ahad itu, ya, hadis yang apa namanya, diriwayatkan sebagian, ya, tidak mutawatir. Mutawatir itu kan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, ke banyak orang, ya, dan seterusnya, gitu. Tapi hadis ahad ini, ya, mungkin hanya beberapa saja sahabat, ya, atau beberapa orang saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi mereka menganggap, ya, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan dalam permasalahan akidah, ya. Padahal uh, selain dari hadis, ya, dalil dari Al-Quran pun, ya, menunjukkan bahwasannya ada, ya, tentang adanya siksa siksa kubur, ya, sebagaimana yang Allah jelaskan tentang Firaun, ya, uh, nar, lupa ayatnya, ya, intinya pada hari tersebut, ya, uh, apa namanya, Firaun dan keluarganya itu, ya, diberikan azab api, ya, sampai mereka nanti dibangkitkan, begitu. Baik. Kemudian, ya, waktilah, ya, tadi, ya, dari hari alam barzah kemudian sampai hari kiamat, ya, termasuk pembahasan di kulim akhbar di sini juga tentang, ya, hari kiamat, ya, dan juga tanda-tandanya, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar, ya. Tanda-tanda kecil mungkin yang sudah antum lewati dalam hadis al-arba'in, ya, tentang apa, uh, akhbirni an amaratiha, qala antara hufat al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, ya, antara hufah, ya, engkau melihat orang yang enggak beralas kaki, urata, yang enggak punya pakaian, ya, hufat al-urat al-alah, ya, miskin, ri'a asya',
apa namanya, mengembala kambing, antara hufat al-urat al-alat ri'a syai yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, ya. Dan juga apa, wa anta uh, uh, sebelumnya apa itu, An- antara, lupa hadisnya, astagfirullah, ya. Ya, seorang budak, ya, antal lil amatu rabbataha, antal lil amatu rabbataha, ya, antal lil amatu rabbataha, ya, seorang budak wanita, ya, me, apa namanya, melahirkan tuannya, ya. Itu banyak tafsir dari para ulama, ya, tentang seorang budak perempuan melahirkan anaknya, ya. Tafsir yang pertama adalah bahwasannya, ya, sebagaimana zahirnya, ya, seorang budak nanti ya akan melahirkan tuannya. Kenapa? Menunjukkan bahwa nanti di akhir, ya, zaman, ya, sebelum hari kiamat itu, ya, kembali lagi banyak perbudakan, ya, kembali lagi banyak perbudakan, ya, sehingga apa, seorang budak tersebut, ya, melahirkan apa namanya, tuannya, karena anaknya ini kan nasabnya itu kembali ke bapaknya, di mana bapaknya adalah tuan dari si budak wanita tersebut, begitu. Itu secara zahir. Ada pun yang secara tersirat, ya, maksudnya apa? Maksudnya nanti, ya, ini menunjukkan banyaknya orang-orang yang anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, ya, yang memperlakukan orang tuanya atau ibunya di sini sebagaimana mereka memperlakukan seorang seorang budak, begitu. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat kecil yang lainnya yang disebutkan dalam dalam hadis, begitu juga tanda-tanda besar, ya, seperti apa namanya, munculnya Imam di Dajjal, Imam Mahdi, ya, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian, ya, ada angin nanti yang berhembus, ya, yang mengambil nyawa seluruh kaum muslimin sebelum nantinya terjadi hari hari kiamatnya. Nanti muncul Nabi Isa alaihissalam juga, ya, ya, ketika Imam Mahdi beriringan Dajjal, Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, ya, dan seterusnya, ya, tentang tanda-tanda besar dari hari kiamat. Kemudian wakhtilafi ahwalil ibadi fihi, dan berbagai macam, ya, keadaan yang ikhtilaf, ya, perbedaan atau berbagai macam ahwal, keadaan-keadaan al-ibad, ya, seorang hamba fihi, padanya, pada hari kiamat, wal khalq, dan juga makhluk, ya. Jadi nanti uh, kita juga beriman, ya, bahwasannya keadaan seorang manusia dan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala nanti berbeda-beda nanti pada hari kiamat, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal yang ia miliki. Fi ma yarawnahu, ya, pada apa yang mereka melihatnya, wa yalqawnahu, ya, dan apa yang mereka menemuinya, ya, yalqawnahu, ya, yang mereka menemuinya hunalik, ya, di sana, fi dzalikal yaumil ha'il, ya, pada hari yang menakutkan, ya, yang mengerikan, ha'il, pada hari yang mengerikan, ya. Jadi nanti apa yang mereka lihat, ya, maksudnya apa? Maksudnya mereka akan diperlihatkan amalan mereka, ya, diberikan catatan amal mereka, ya, maka mereka akan berbeda-beda, ya, antara yang catatan amal yang baik seperti apa, catatan yang buruk seperti apa, dan seterusnya, ya. Maka di sini beliau menjelaskan min akhdhil kutubi bil aimani wasyama'il, ya, berupa, ya, mengambil kutub, ya, kitab-kitab, bil aiman, dengan tangan kanan, ya, wasyama'il, ya, dan tangan kiri, ya. Tentunya berbeda, ya, antara orang yang mengambil kitabnya, ya, yaitu catatan amalnya, maksudnya di sini kitab di sini kutub adalah catatan amalnya, ya, dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, amma man utiya kitabahu
biyamini, dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya, kitabahu, ya, kitabnya, catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. uh, Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, ya, dihitung amalnya dengan dengan perhitungan yang mudah, ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang, ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari belakang punggung, wara'a dhahri, kemudian apa? Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura, maka dia akan, ya, menyeru, ya, dengan ucapan kebinasaan, ya. Dia artinya ketika tahu bahwasannya catatan amal diberikan dari belakang, ya, dia bilang apa, ya, sungguh celaka, ya, mereka yad'u thubura wa yasla sa'ira, maka dia akan masuk ke dalam sa'ir, neraka neraka sa'ir. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Haqqah, Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanan, maka, ya, dikatakan kepadanya, ha umqra'u kitabiyah, ya, ambillah dan bacalah buku catatan amalmu ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya, sesungguhnya aku, ya, yakin bahwasannya, ya, akan, ya, bertemu dengan hari pembalasan tersebut, hari hisab, ya, perhitungan tersebut, ya. Kemudian tentang orang-orang yang menerima kitab dari tangan kiri, Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabi. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, kebalikannya, fayaqul, maka dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, ya, alangkah seandainya aku tidak diberikan buku catatan tersebut, ya. Walam adri ma hisabiyah, dan aku, ya, tidak tahu bagaimana nanti penghisapannya, ya, tentang perhitungan amalnya tersebut, karena dia sudah tahu nih nggak akan selamat, gitu kan, karena dia dapat dari tangan kiri. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya, wahai seandainya, ya, kematian tersebut, ya, telah menyelesaikannya, ya, artinya dia berharap, ya, kemarin itu, ya, setelah dia mati itu sudah selesai, ya, sudah selesai, tapi ternyata ternyata tidak, ya, ya, ternyata tidak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menciptakan kita dalam keadaan sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Ya, min akhdhi bil kutubi bil aiman, ya, wasyama'il, dan tangan kiri. Kemudian apa? Ya, wal ijabati anil masail, ya. Ini juga, ya, nanti keadaan yang berbeda-beda juga, diantaranya dari sisi apa? Wal ijabati anil masail, tentang menjawab dari pertanyaan, ya, menjawab dari pertanyaan. Sebagaimana dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamati hatta yus'ala an khams, ya. Tidak tidak beranjak, ya, kaki, atau tidak bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 hal. An umri fima afna, ya, dari tentang umurnya, ya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, ya, dan tentang apa namanya, syababihi, ya, rasa mudanya, untuk apa ia habiskan. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, dan hartanya dari mana dia dapatkan, kemudian dari mana dia, kemana dia salurkan, dia belanjakan. Kemudian wabima amila fima alim, ya, tabima ulim, ya, dan tentang apa yang ia kerjakan pada apa yang ia ketahui. Nah, itu nanti di akhirat kita ditanya, ya. Seorang yang bisa menjawab, ya, nanti keadaannya lebih mudah dengan orang-orang yang tidak bisa menjawab, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Kemudian, ya, ila sa'iriz zalaili wal balabil, ya, dan seluruh, ya, atau sampai yang tadi
jangan min ya, dari mengambil kitab-kitab dengan tangan kanan dan tangan kiri, wal ijabah, dan mengijabah ya, menjawab ya tentang pertanyaan, ila sairiz zalail ya, dan ke seluruh ya zalail. Zalail itu apa namanya, musibah ya, baliyah ya, seluruh musibah wal balabil ya. Eh, Balabil ini apa tadi ya? Rasa cemas ya, rasa kecemasan ya. Tentang rasa rasa cemas ya. Al mau'udah ya, yang dijanjikan ya, fi dzalikal yaumil azim ya, pada hari yang besar tersebut, pada hari yang besar tersebut ya. Kemudian apalagi ya tentang keadaan-keadaan di sana, wal maqamil ha'ili minas sirat, dan ya kedudukan atau keadaan yang mengerikan minas sirat ya, dari as-sirat. Sirat itu apa? Jembatan ya. Dari as-sirat yaitu jembatan ya. Dan ini juga kita harus mengimaninya bahwasanya nanti di akhirat ya seluruh manusia akan melewati jembatan tersebut ya. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya, ya disebutkan ya, uh, diriwayatkan dari Bukhari yang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW ya, wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam ya, dan dibentangkan as-sirat, jembatan, baina dhahrai jahannam, di atas ya dua sisi ya, dua punggung jahannam ya, neraka ya. Jadi apa namanya, jembatan itu dibentangkan ya, sedangkan di bawahnya itu apa, neraka ya. Fa'akunu, kata beliau, fa'akunu ana wa ummati awwala man yujiz ya, maka aku dan umatku adalah orang yang pertama kali melewatinya ya. Jadi ini keutamaan Nabi SAW ya, dan juga umatnya diberikan kesempatan pertama untuk bisa melewati sirat tersebut. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul ya, dan tidak ada yang berkata-kata pada hari tersebut kecuali para rasul ya. Wa da'war rusuli yawma idzin, dan doa ya atau seruan para rasul ketika itu apa? Allahumma sallim sallim, ya Allah berikanlah keselamatan, berikanlah keselamatan ya. Jadi apa namanya, nanti pada hari kiamat ya seorang ya akan melalui yang namanya as-sirat ya, jembatan, dan yang pertama kali melewatinya adalah uh, Nabi Muhammad dan juga umatnya ya, bukan para nabi dan rasul. Ketika itu saking ngerinya ya, saking mengerikannya keadaan tersebut ya, mereka berdoa Allahumma sallim sallim ya. Kan di dalam hadis yang lain dijelaskan ya bagaimana keadaan orang-orang yang melewati jembatan tersebut ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Bukhari ya, dan juga Muslim ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, thumma yu'ta bil jisr ya, kemudian ya didatangkan al jisr ya, jembatan, fayuj'alu baina dhahri jahannam, maka ia dijadikan di antara dua punggung neraka ya. Qulna ya Rasulullah, mal jisr ya, kami berkata wahai Rasulullah, apa itu jisr ya, al jisr ya, jembatan itu apa maksudnya? Qala madahadatun mazillah ya, yang licin dan menggelincirkan ya. Jadi beliau memberikan sifat bahwasanya jembatan tersebut itu licin dan menggelincirkan. Madahadatun licin, mazillah ya menggelincirkan. Sebenarnya kurang lebih maknanya sama ini, licin-licin ya. Alaihi, nah sifat selanjutnya apa? Alaihi khototifu. Khototif itu, ini kalau diartikan itu cakar ya, seperti cakar. Wakalalib, dan kail-kail ya. Wahasakatun ya, dan juga ya kail juga, ini mirip hasakah ya. Mufaltohatun ya, yang dibentangkan ya.
Jadi ada kail-kail yang dan juga ya, seperti juga tadi cakar. Antum lihat kalau untuk cakar itu kan dia agak meruncing terus bengkok gitu kan. Mufaltahatun ya, yang dia dibentangkan laha syaukatun uqaifa ya, dan dia memiliki duri-duri ya dari pohon uqaifa ya. Pohon-pohonnya intinya pohon tersebut dia berduri banyak ya, ya. Jadi tidak hanya kail tapi dia berduri juga ya. Takunu binajdin ya, di mana apa namanya, ia berada di Najd ya, tempat yang tinggi ya. Yuqalu laha as-sa'dan ya, kail-kail tersebut tadi ya, yang siap nanti mengambil ya orang-orang yang tidak layak untuk melewati jembatan itu dinamakan dengan as-sa'dan. As-sa'dan. Al-mu'minu 'alaiha qattarf ya, seorang yang beriman 'alaiha di atasnya qattarf. Tarf itu seperti sekejap mata ya, kedipan mata. Qattarf ya, seperti kedipan mata lewat ya, sekedip set ya, sudah sampai sebelahnya. Wakal barq ya, seperti petir ya, atau kilat ya, seperti kilat. Ya. Wakarih ada yang seperti angin. Waka ajadibi ajawi dil khail warikab ya. Dan juga ada yang seperti apa namanya, kuda-kuda yang paling bagus ya, dan juga tunggangan-tunggangan yang paling bagus ya, cepat ya. Tapi ya masih tidak secepat sebelumnya ya. Fanajin musallam ya, maka ia selamat ya, dan diselamatkan ini orang mukmin ya. Ada fanajin musallam, ada yang selamat kemudian diselamatkan. Wanajin makhdush ya, kata Nabi SAW. Ada juga yang selamat tapi dia makhdush itu apa namanya, tercobek-cobek gitu ya. Ya karena di sana banyak kail ya, ternyata amalnya nggak baik-baik banget ya, dia lewat ya, tapi masih kena kailnya gitu, sehingga kulitnya itu mengelupas seperti itu ya, terkena kail. Najin ya, selamat tapi makhdush ya, tapi tersobek-sobek begitu ya, terkelupas, terkena tadi kail-kail yang ada di yang menggantung-gantung di jembatan tersebut ya. Makdusun finar jahannam, ada yang terdorong makdus ya ke dalam neraka jahannam, nggak lewat dia, nggak berhasil. Hatta yamur akhiruhum ya, sampai yang paling akhir melewatinya. Yushabu sahban ya, dia apa namanya, ditarik gitu ya. Yushabu sahban ya, ditarik, artinya nanti dia nggak selamat yang terakhir tersebut. Nah, itu dia di antara sifat dari sirat ya, jembatan tersebut yang nantinya kita akan semua akan melewatinya, dan kita wajib ya mengimani hal tersebut ya, karena dijelaskan dalam hadis yang sahih ya. Ya. Dan nanti ya setelah sirat di sini ya, dan tidak disebutkan ya oleh penulis ya, ada yang disebut dengan qantarah ya. Juga qantarah ini kalau diartikan jembatan, qantarah ya, baina jannati wan nar, tapi ini antara surga dan neraka ya. Artinya tadi nerakanya sudah lewat, sekarang antara surga dan neraka ada lagi ya, suatu tempat qantarah namanya, jembatan lagi yang di situ nanti berhenti ya, ya orang-orang yang selamat tadi dari as-sirat ya. Ya. Tujuannya apa nanti di sana, diantaranya terjadi kisos ya. Sebelum masuk neraka nanti masih diseleksi lagi ya. Antara manusia ada yang punya hutang nggak ya, atau ada yang punya pernah buat zalim nggak, nanti terjadi kisos di sana ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari ya. Nabi SAW bersabda di sini dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri ya, yakhlusul mu'min minan nar ya, seorang mukmin ya terbebas dari neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin baina al-jannati wan nar, dan mereka tertahan di qantarah, jembatan antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd, maka ditegakkan kisos ya pada sebagian mereka ya, dari sebagian mereka. Madzalimu
kanat bainahum fid dunya, yaitu kezaliman yang dahulu mereka kerjakan di dunia, ya, di antara mereka di dunia, hatta idza hudzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhul jannah, sampai ketika mereka telah di hudzibu, ya, dibenarkan, ya, wa nuqqu, dan disucikan, ya, artinya sudah permasalahannya sudah selesai, nggak ada lagi kezaliman, hutang piutang dan lain sebagainya, udzina lahum fi dukhul jannah, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, beliau bersumpah, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah, sesungguhnya, ya, uh, salah seorang mereka lebih tahu, ya, dengan tempat tinggalnya di surga, minhu, daripada bimanzilihi kana fid dunya, daripada tempat tinggalnya di dunia ini. Subhanallah. Jadi ketika seorang masuk ke surga, ya, walaupun kita nggak pernah tahu surga itu kayak apa, ketika kita masuk kita sudah tahu tempat tinggal kita itu yang mana, ya. Dan itu lebih tahu daripada tempat tinggal kita saat ini di dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu Akbar. Kemudian berkata rahimahullah taala, minas sirati wal mizan, ya, dari berupa sirat tadi sudah, jembatan, kemudian juga al mizan, yaitu timbangan, ya, timbangan, yaitu gimana nanti, ya, amal-amal, ya, seluruh hamba itu ditimbang, ya, dan ini terjadi nanti sebelum sirat, ya, ditimbang dulu, ya, sudah baik, ya, nanti bisa lewat dia sirat, ya, melewati sirat, ya. Ya, kalau masih ada apa namanya, dosa segala macam, ya, masuk masuk neraka dulu, ya, dibersihkan, kemudian nanti dikeluarkan, begitu. Kalau nggak ada, sudah lewat, ya, atau mereka atau dosa diampuni, maka dia bisa selamat dari sirat tersebut, ya. Nah, tentunya di sini orang-orang kafir tidak akan selamat dari mizan, ya. Nah, boro-boro, ya, karena amal mereka hilang, ya, tidak dianggap di dunia ini. Ya, dan di antara dalil, ya, adanya mizan di sini adalah firman Allah Ta'ala, wa nadha'al mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, ya. Wa nadha'al mawazin al-qisṭa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami tegakkan, letakkan, ya, timbangan-timbangan keadilan li yaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, dan tidak ada, ya, seorang jiwa pun yang dizalimi, ya, dengan sesuatu pun. Jadi nggak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardal, ya, walaupun sebesar biji, ya, yang kecil, ya, ataina biha, maka kami akan datangkan, ya. Jadi sekecil apapun amalannya, keburukannya, kebaikannya, sekecil apapun Allah datangkan, ya, Allah timbang, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami, ya, sebagai yang menghitung amalan-amalan hamba, ya. Dan juga, ya, dalam surat apa namanya, Az-Zalzalah, ya, faman thaqulat mawazi apa itu, lupa, faman thaqulat aw ya'mal mithqala dzarratin, itu bukan ya'mal mithqala dzarrah. Nah, tentang timbang itu, surat Al-Qari'ah, ya, faman thaqulat mawazinuhu fa'amma man fa'amma man fa'amma man thaqulat fa'amma man khaffat, gimana? فأما من ثقلت موازينه Apa? Fa'amma man faman thaqulat, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة orang-orang yang berat timbangannya, ya, bahwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, yang mengenakan, ya. Wa amma man khaffat mawazin, adapun yang ringan, yang timbangan kebaikannya itu ringan, enggak berat, fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apakah itu? Ya, ya, narul hamiyah, yaitu api yang,
yang menyala-nyala. Ya, itu menunjukkan bahwasannya nanti ya, amalan hamba itu ditimbang. Nah, di sini ada sebagian kelompok ya yang mengingkari adanya mizan pada hari kiamat, ya, yaitu Mu'tazilah. Ya, mereka ya orang-orang Mu'tazilah ya mengingkari bahwasannya nanti pada hari kiamat ya amalan seorang hamba itu ditimbang. Ya, alasannya ya ini terkait akal-akalan mereka lah, ya akal-akalan mereka, ya karena mereka mengatakan bahwasannya ya amalan kita ini kan sifatnya abstrak gitu kan, ya nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya, gimana bisa ditimbang gitu kan, ya, gimana bisa ditimbang, atau yang sesuatu yang abstrak tersebut ya bagaimana bisa dijadikan sesuatu yang berbentuk, ya kemudian dia memiliki berat, ya. Tentunya eh, hal ini ya berawal dari ya akal-akalan, ya artinya mereka lebih mendahulukan akal ya daripada nas, ya selama di sini Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang hal tersebut ya kita cukup imani gitu kan. Adapun hal-hal yang lainnya ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya mengubah hal tersebut, ya bagaimana caranya juga Allah Subhanahu wa taala mampu, ya. Adapun orang-orang Mu'tazilah ya mereka mengingkari ya hal tersebut ya karena apa? Karena mereka lebih mendahulukan akal mereka daripada dalil, ya. Dan dalam hadis ya dijelaskan bahwasannya ya, yang ditimbang itu ya ada Nabi SAW menjelaskan bahwasannya amalan yang ditimbang, ya. Ada juga dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasannya yang ditimbang itu catatannya, dan dalam hadis yang lain ya yang ditimbang itu orangnya, pelakunya, ya. Maka kata para ulama ya, kemungkinan ya, yang ditimbang adalah amalannya, bisa terkadang amalannya, terkadang kitabnya, terkadang juga pelakunya, ya terkadang juga pelakunya, atau kadang seluruhnya juga ditimbang. Ya. Adapun yang ditimbang apa namanya itu catatannya itu sebagaimana hadis yang masyhur yang sering antum dengar tentang hadis di toko, ya hadis di toko, ya hadis di toko itu tentang seorang yang dia di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala diberikan catatan amal, ya, 99 catatan amal, ya satu catatan amalnya tersebut ya 99 itu catatan amal keburukan, satu catatan itu jauhnya sejauh mata mata memandang, ya. Dan orang tersebut sudah pesimis, ya sudah ya nggak yakin bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan satu catatan ya hanya sebesar di toko saja, di toko kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata setelah ditimbang ya catatan yang tadi keburukan ditaruh di kifah satu sisi, kemudian di tokohnya di kifah yang lain di sisi yang lain ya fatwasyat, ya ternyata apa namanya lebih besar di tokoh yang bertuliskan la ilaha illallah, sehingga catatan yang buruk tersebut berterbangan tosyat seperti itu, ya. Baik, jadi agak panjangan di sini ya. Wa nashr suhuf, ya. Kemudian juga nashr suhufi allati fiha mathaqiludz dzarri minal khairi wasyarri wa ghairiha, ya. Kemudian tentang keadaan as-suhuf, ya. Di sini catatan-catatan ya yang dibuka, nashr di sini dibuka, ya. Ya bisa berarti menerbitkan, ya. Ya, Darun Nashr kalau antum suka dengar buku-buku, ya. Tapi di sini dibuka ya as-suhuf, ya lembaran-lembaran itu lembaran catatan amal allati fiha mathaqiludz dzar, ya yang di dalamnya terdapat ya seberat adzar, ya minal khair berupa kebaikan, wasyar wa ghairiha dan keburukan dan selainnya, ya dan selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza suhufu
nusyirat, ya. Dan ketika as-suhuf, ya, nusyirat, ya, suhuf catatan tersebut dibuka, dibentangkan, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan setiap orang, ya, kami tetapkan, ya, kami apa namanya, kalungkan, ya, atau berikan, ya, ta'irahu, ya, amalan-amalan mereka fi 'unuqih, di leher-leher mereka, ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, ya, dan pada hari tersebut, pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab, ya, yang qahu mansyura, yang ia uh, bertemu, ya, melihatnya dalam keadaan mansyur, terbuka, ya. Iqra kitabak, ya, bacalah kitabmu tersebut, ya, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, dan cukuplah bagi dirimu, ya, pada hari tersebut, ya, sebagai penghisab. Baik, sudah tidak kerasa 5 menit lagi, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, Barakallahu Ustaz, Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, kalau untuk urutan-urutannya yang roji itu setelah kita nanti dibangkitkan di hari kiamat itu bagaimana Ustaz? Ya. Ini di sini disebutkan, ya, dinukil, ya, dari Syekh Muhammad As-Safarini, ya. Beliau menjelaskan bahwasannya urutan setelah dibangkitkan itu pertama al-ba'ats, ya, kemudian an-nusyur, ya, apa namanya, an-nusyur, ya, kemudian mahsyar, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, kemudian qiyam li rabbil alamin, ya, kemudian dia apa namanya, berdiri, ya, di hadapan uh, Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelah dikumpulkan, ya, dia berdiri di hadapan Allah, gitu kan, menunggu persidangan, ya kan, yang nanti di sana terjadi apa namanya, uh, orang-orang mendatangi para nabi, ya, minta syafaat, sampai mereka semua menolak kecuali Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berdoa nanti kaitan dengan pembahasan syafaat, ya. Walaupun nanti nggak disebutkan di sini sama penulis, ya, terkait syafaat Nabi tersebut, ya. Karena nanti syafaat Nabi itu kan termasuk ada syafaat yang kubro, ada yang syafaat yang amah, ya. Syafaat yang kubro itu tadi syafaat Nabi SAW agar disegerakan, ya, hari hisab, gitu kan, ya. Kemudian al-ard, ya, kemudian al-ard di sini apa namanya, diperlihatkan, ya, amalan, ya. Tsumma tatayurus suhuf, ya, kemudian buku-buku, ya, di, berterbangan, gitu kan, maksudnya dibagikan, ya. Wa akhdhuha bil yamin, ya, sebagian ada yang ngambil dengan tangan kanan, wa akhdhuha bishimal, ya, sebagian ada yang ngambil dengan tangan kiri, ya. Tsumma su'al, ya, kemudian ditanya, ya, seperti tadi pertanyaan tentang uh, umurnya, masa mudanya, hartanya, ya, kemudian juga tentang uh, ilmu, ya, yaitu apa namanya, dari ilmu yang kamu ketahui, ya, mana yang sudah diamalkan, begitu. Kemudian hisab, kemudian hari perhitungan, kemudian mizan, ya, kemudian mizan, ya, kemudian setelah mizan tadi jisr, ya, setelah jisr atau sirat, ya, melewati apa namanya, dua sisi neraka, ya. Nah, dari sirat nanti ada kontrol, ya, ini jembatan antara neraka dan surga, ya, kemudian nanti baru masuk surga. Kemudian di sini juga beliau menjelaskan tentang perbedaan ulama, ya, terkait haud, ya. Nanti juga ada pembahasan terkait haud, ya, kapan terjadinya, ya, apakah sebelum mizan, ya, atau setelah mizan tersebut, ya, begitu. Bisa dipahami, ya.
Ada lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan, ya, anak silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang buka mic? Oh, enggak jadi. Mantap, ya mantap. Berarti yang di Al-Qantara itu nanti sesama Muslim ya Tete? Kisahnya. Iya, sama Muslim. Iya. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, cukupkan sampai di sini. Ya, wah, nggak banyak ternyata ya hari ini diambil sedikit, tapi memang butuh penjelasan. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Insya Allah kita lanjut nanti tentang pembahasan syafaatu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti berkaitan juga tentang beberapa permasalahan tentang syafaat sih. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari anak pribadi dan juga dari syaitan. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.